Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Yosul Kito dari Sekolah Digital Business Indonesia. Seperti biasa nih, saya selalu hadir dan mendatangi ihwa-ihwa kita yang punya usaha gitu ya. Dan kali ini saya lagi ada di Kelapa Gading gitu ya. Kita mau ke tempat ihwa kita. Sorry. Bukan itu. Salah. Kesini. Jadi selama ini saya kalau berkunjung ke pengusaha muslim, ke ihwah-ihwah kita itu selalu kebanyakan kuliner gitu ya. Tapi kali ini beda. Jadi pengusaha muslim kita juga, ihwah kita juga ternyata punya bisnis yang beragam. Salah satunya ini adalah co-working space ya, di Kelapa Gading, namanya WeSpace Gading. Kita lihat yuk, kayak apa di dalam. Assalamualaikum. Ya, Mas, saya mau tahu banyak nih soal co-working space ini. Oh iya. WeSpace ya namanya ya. Iya Pak, benar. Pemiliknya Pak Dinuntoro, bener nggak? Di mana lokasinya? Dia ada di samping Pak. Oh, ada di dalam. Ya, silakan. Di dalam. Yuk, kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini dia nih ihwah kita nih. Salah satu pengusaha muslim yang juga punya produk berbeda dari yang lainnya, yaitu co-working space. Pak Din, apa kabar Pak Din? Waduh, Baik, alhamdulillah, luar biasa. Pak Din, saya pengen ngobrol banyak nih tentang usaha Pak Din, karena saya dengar usahanya nggak cuma co-working space. Tapi saya udah nggak sabar pengen lihat di atas nih. Isinya apa aja sih co-working space ini, kayak apa sih temannya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ya? Yuk, kita lihat yuk. Yuk ke atas. Hai. Kita ke atas. Jadi, sebentar, co-working space ini berapa lantai, Pak Din? Ruangan kita sih itu kita nggak bilang co-working, soalnya beda perbedaannya. Oh, gimana? Co-working kan ada co-working, ada office space. Oh, office space. Oke. Office space itu lebih bersifat ke private office. Oh, berarti ini mungkin ke private office ya? Yeah. Oh, berarti office space. Berarti kalau co-working space kan rame-rame dalam satu ruangan. Benar. Nah, kalau ini enggak. Jadi mungkin terpisah. Oh, saya ralat dulu nih. Berarti office space lebih di atas ya berarti ya. Yeah. Nah, ini ada ruang meeting. Kemudian ini. Nah, yang di sini ruang office space tapi belum kita buka untuk umum. Oh, baik. Baru iklan yang di atas. Nah, ini nih seru nih. Kita ke atas dulu. Kita ke atas. Deg. Nah, ini lantai 2 nih. Ada ininya nih. Lantai 2. Oh, lantai 2. Oh, ini udah ada yang isi ya? Udah ada yang isi. Oh, berarti ini satu ruangan. Kemudian isinya bisa berapa meja, Pak, satu ruangan ini? Ini karyawan ada 5 ya. Oke, ada 5 ya, bisa 5 ya. Jadi tergantung istilahnya instalasi mejanya. Jaringan telepon? Jaringan telepon kita sediakan. Pakai PABX? PABX. Kemudian internet wifi segala macam. And then tenan yang masuk ke sini nggak ini ya, maksudnya nggak kosongan ya, tapi kita sediakan 2 meja sama 2 meja, 2 kursi disediakan. Luar biasa. Nah, ini. Ya. Wah, ternyata ini ada juga nih. Ada space lagi nih, kita lihat nih. Ini office kita udah diisi sama perusahaan. Oh, ini udah diisi oleh perusahaan logistik ya katanya ya? Tracking. Tracking. Oh, oke. Tracking di sini. Macam baik. Berarti ini bisa untuk 2-3 lagi ya? 3 ya. Kalau dengan ukuran meja yang sama, itu satu unit itu bisa 7 orang masuk. Oh, AC-nya sendiri ya? Saya sendiri. Sebelah juga sama ya? Sama. Nah. Oke. Ini ada fasilitas musolahnya nggak? Ada. Oh, ada fasilitas musolahnya. Ini juga sama, ruangan office space juga ya? Iya. Office space juga sama ya? Baik. Ayo. Oh, dia ada pantry. Ada pantry-nya, disiapin pantry juga, lengkap pantry-nya. Kemudian ada musolahnya. Oh, ini musolahnya. Ada musolahnya juga. Wah, luar biasa. Fasilitasnya oke juga. Terus kamar mandi juga ada. Lengkap. Ambil wudhu bisa di sini. Ini baru lantai 2 nih. Baru lantai 2. Berarti kita ada 3 lantai. Satu lantai lagi kita lihat. Satu lantai lagi. Kita lihat satu lantai lagi.
Oh, kalau ini spesial. lebih besar. Lebih besar, cuma memang ada ruangan khusus besarnya satu, kemudian ada office space-nya dibikin seperti ini. Beda sama yang di bawah. Beda. Nah, kalau ini konsepnya untuk apa nih, Pak? Nah, kalau sini benar-benar sama seperti yang di bawah, private office. Private office. Ini kita sih lebih spesialnya adalah yang eksklusifnya adalah kita sewain satu lantai full. Oh, satu lantai full. Rencananya satu lantai full untuk office. Untuk office. Oke. Jadi kalau karyawan perusahaan yang dia punya banyak Karyawan bisa di sini Bisa ya. di sini. Berarti ini punya khusus ini punya pantry sendiri, punya kamar mandi sendiri kira-kira gitu ya buat di sini. Pak Din, saya langsung ke sensitif masalah harga dulu deh gitu ya. Biar nanti ngobrol-ngobrol lebih enak di bawah. Kalau satu full ini dengan semua fasilitas yang ada gitu ya, lengkap semuanya dengan luas yang kira-kira berarti luasnya sekitar 60 meter persegi sampai 70 meter persegi berarti ya. Ini berapa Pak per bulan? Per bulannya cukup murah Ya. dibandingkan dengan kita harus nyewa di gedung, di kantoran yang di gedung ataupun istilah kita harus nyewa Ya. sebuah ruko. Betul. Ini cuma 10 juta per bulan. 10 juta per bulan dengan kapasitas karyawan bisa 15 orang lebih, Pak. 15-an orang lah ya. Iya. 15 orang, kemudian kamar mandi sendiri, pantry sendiri, bisa ada office boy-nya juga disiapkan di bawah. Iya, kita Disiapkan siapin juga office boy-nya juga segala Dan macam. istilahnya kalau pembandingnya kalau misalnya sewa ke ruko mungkin lebih murah ruko ya. Nah, tapi ruko itu kosongan. Jadi Kosongan, harus renov lagi. Ini udah ready to use. Ready. Betul sekali, Terus benar-benar harus ready to use. diisi lagi Pak, sama kalau misalnya saya nih, katakanlah saya punya budget 200 juta, 120 jutanya saya buat sewa ini misalnya gitu ya. Tapi saya belum punya PT, diurusin nggak? Ya, insya Allah kita urusin. Nah, Oh gitu. jadi nanti buat teman-teman yang istilahnya Startup bisnis. dia belum punya PT, Iya. Diurusin memudahkan ya. mereka urusin. Nah, seandainya kalau saya nggak sebesar ini, kalau yang di bawah tadi berarti harganya berapa? Harga di bawah tadi Satu. itu Kalau yang seperti ini, yang office space yang kecil ini, yang sini 3. 3.250.000. 3.250.000. Oh, 3.250.000 per bulan, tapi sudah disiapin semua legalitasnya. Insya Allah Dibantu. sudah. Oh, luar biasa. Startup nih tempat yang oke banget ya buat teman-teman Ikhwah yang lagi bangun bisnis startup dengan budget yang terjangkau, ya kan? Tinggal dikali aja tuh 3.250 dikali 12 berarti setahun. Tapi semua buat meja kursi Kita siapkan. sudah ready, tinggal datang, Ya. kemudian nikmati, Iya. legalitas juga sudah siap, seperti punya kantor sendiri. Baik. Lebihnya Dan ada di atas itu nanti rencana mau bikin kafe, Pak. Kafe. Oh, di atas ada kafenya. Wah, luar biasa banget. Mantep banget, Pak. Saya pengen ngobrol lebih jauh lagi. Oke. Kita ngobrol di bawah. Boleh. Oke, teman-teman, sampai ketemu di bawah ya. Kita ngobrol lebih banyak. Alhamdulillah, akhirnya seperti biasa nih, kita bisa culik juga nih pemilik dari usaha ini. Sekali lagi teman-teman sekalian, ini adalah Ikhwah kita yang memang punya usaha, yaitu office private office. Baik. Pak Din, sebelum saya ngobrol lebih jauh nih, kita diskusi lebih jauh. Seperti biasa tuh saya selalu tanya, Pak Din tuh backgroundnya apa sih sebenarnya sampai terjun ke bisnis ini tuh sebetulnya backgroundnya apa? Saya itu backgroundnya sih akuntansi. Akuntansi. Oke. Akuntansi. Ya. Pernah bekerja di mana, Pak? Saya pernah bekerja di audit terus kebanyakan sih ke perusahaan-perusahaan private office kayak perusahaan swasta. Terakhir saya bekerja sebagai di startup company. Oh, baik. Memang backgroundnya startup, gitu ya. Di bagian akuntansi, keuangan, Pak. Jadi memang punya background startup bisnis. Pak Din, ini bisnis Pak Din satu-satunya atau saya dengar katanya ada bisnis yang lain? Bisa cerita dong teman-teman kira-kira apa? Ya, bisnis saya alhamdulillah sih ada di bidang catering, Pak Yoso. Catering, baik. Terus ada istilahnya di bidang konsultan. Konsultan. Ini banyak sih Pak Yoso. Oke. Kemarin kita lagi buka untuk teman-teman yang istilahnya perusahaannya membutuhkan perizinan untuk ekspatriat. Kita semuanya izin kerja itu kita bisa ngurusin semuanya. Oh, baik. Yang ketiga baru ini baru private office ini ya. Office ini. Baik. Nah, terkait sama
private office dulu kita diskusi private office. Private office ini milik sendiri berarti ya Pak ya? Gedungnya milik sendiri. Ya? Gedungnya milik sendiri. Kemudian apakah punya spesifik hanya untuk usaha tertentu gitu di sini? Oh enggak. Justru malah istilahnya kenapa saya bangun sebuah bisnis ini, yaitu pertama saya melihat pertumbuhan usaha di Indonesia ini peluangnya membesar. Masih banyak besar. Teman-teman istilahnya punya usaha, tapi kan istilahnya baru di rumahan dan segala macam. Itu kan belum bisa didukung sama legalitas perusahaan. Makanya kita bikin untuk teman-teman yang usaha-usahanya baru start, kemudian mau naik kelas, level dari 1.0 masuk ke 2.0 gitu supaya mulai ada peningkatan bisnis. Karena kalau teman-teman nggak punya lokasi yang jelas bisnisnya, kita kalau sudah mulai berkembang, memang agak sulit untuk mendatangkan investor. Benar. Jadi pengalaman saya membangun dengan networking teman-teman alumni Sekolah Digital Business Indonesia yang alhamdulillah nih Pak Din udah hampir lebih dari 5.000 orang nih seluruh Indonesia ini, itu rata-rata mereka ingin sekali menduplikat bisnis mereka ingin menggait investor. Permasalahannya dua Pak Din, yang paling utama. Yang pertama adalah laporan keuangan dan kantornya. Yang kedua adalah legalitas perusahaannya. Nah, gitu ya. Artinya ini ada solusi ya Pak. Solusi itu teman-teman sekalian tuh. Baik. Pak, sekarang terkait sama fasilitas ini apa aja sebenarnya? Kita lebih detail lagi deh. Nah, enaknya di private office kita karena ini milik sendiri. Nah, kita itu nggak seperti private office pada umumnya. Mungkin private office pada umumnya bisa dicek di sekitaran Kelapa Gading ini. Yang murah itu, yang bisa murah itu kita. Dengan predikat murah kita nggak pengen dianggap murahan. Jadi kita siapkan totalitas khususnya servis. Jadi teman-teman yang seluruh tenan yang gabung di WeSpace kami itu free untuk maintenance gedungnya, free untuk PAM dan listrik, free wifi, dan free untuk penggunaan alamat. Masya Allah banyak. Jadi kita datang ke sini tuh udah lengkap semua, mau telepon, mau internetnya, bahkan meja kursinya tuh udah beres, benar Pak ya? Meja kursi udah beres semua. Kita tinggal datang ke sini, tinggal bawa tas saja sama laptop, ya kan? Kalau buat startup yang sekitar 3 orang, 4 orang lah ya, itu cukup dengan bayar 3.250.000. Sudah duduk manis gitu ya, dan legalitasnya diurus. Siap. Pak Din, mau agak sensitif nih ngomong Kelapa Gading. Kan informasinya Kelapa Gading itu banjir gitu ya. Ini lokasi ini sebetulnya Kelapa Gading sebelah mana gitu, kira-kira gitu. Lokasi ini itu alhamdulillah sih ini jadi satu dengan komplek AL ya. Ini yang dekat dengan komplek Angkatan Laut. Yang nggak jauh dari itu ya, Pomal ya, Pomal Polisi Militer Angkatan Laut itu ya. Baik, berarti artinya masih dalam satu kesatuan integritas dengan Kelapa Gading, cuma ini dari sisi yang dekat dengan Pomal. Berarti jauh dong. Yang banjir tuh biasanya yang di Kelapa Gading tengahnya tuh. Yang dekat sama Mall Kelapa Gading ya. Itu banjir. Tapi aksesnya enak ya, karena bisa gampang dari busway gitu ya. Segala macam ya, cukup nggak terlalu jauh. Aksesnya gampang. Kita ada 2 akses ya. Yang pertama lewat Jalan Perintis lewat Asmi. Betul. Terus kita bisa lewat untuk dari istilahnya dari bypass. Itu bisa lebih dekat, dan dari arah motor juga lebih dekat. Betul. Pak Din, singkat Pak Din. Ini kan Pak Din udah dari bangsa karyawan, kemudian hijrah ke usahawan gitu ya. Kasih dong bocoran, masukan buat teman-teman. Kira-kira apa yang harus disiapkan buat teman-teman yang mungkin akan hijrah menjadi usahawan, atau dia karyawan juga mau main di 2 kaki juga sebagai usahawan. Kira-kira apa motivasi buat teman-teman? Satu sih istilahnya jangan melawan Allah, itu aja. Jangan melawan ketentuan Allah. Gitu ya, aturannya Allah ditentukan. Ya. Jadi hablum minallah kita, hubungan kita dengan Allah itu harus perbaiki dulu sebagai kita mau pindah ke zona manapun ya, baik karyawan maupun apalagi usahawan gitu ya. Baik. Kemudian ada lagi Pak? Ya itu aja sih, itu juga udah mewakili dalam arti kata
Betul. Jangan Betul. pinjam mulai usaha itu harus bersih, Oh, jangan ada pinjaman dan segala macam. Baik, hindari riba, Benar, gitu ya segala macam teman-teman ya, masya Allah. Jadi adab-adab berbisnis itu yang paling utama adalah perbaiki dulu adab hubungan Anda dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ilmunya berat banget, tapi insya Allah ini dalam. Gitu ya. Baik teman-teman sekalian, itu dulu. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang memang membutuhkan, jangan lupa ya di bawah ini nanti bisa dihubungi nomor teleponnya Pak Din, timnya dan juga alamatnya gitu ya. Dan ada websitenya wespacegading.com, bisa dilihat-lihat di sana. Oke. Makasih Pak Din, makasih, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah terus Pak Din. Amin. Ya, sampai ketemu teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.